Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Diki Dayat dengan NIM 2018 008 014. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal seminar skripsi saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Customer Good Industry pada periode 2016 sampai 2020. Sebelum mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Andes Hermuningsih, MM, CFP, selaku dosen pembimbing pertama saya, kemudian Ibu Alfiatul Maulinda, SE, MM, selaku dosen pembimbing kedua saya yang telah memberikan arahan dan bimbingannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya dengan selesai. Kemudian tak lupa juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji yang telah mempersediakan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya. Yang pertama yaitu bagian latar belakang, persaingan bisnis yang semakin ekstrim dan juga kondisi pandemi yang saat ini terjadi menyebabkan seluruh perusahaan berlomba-lomba untuk membuat posisi keuangannya menjadi lebih kuat dengan memberikan penawaran berupa dividen, menjadikan sebuah alternatif yang dapat dipakai oleh perusahaan untuk dapat menarik investor untuk menanamkan modal yang dimilikinya. Adanya keberagaman pada penelitian sebelumnya dan juga untuk memperkuat teori serta hasil penelitian terdahulu. Oleh sebabnya penelitian ini layak untuk diujikan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Untuk sampel penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI, populasi jumlah 60 perusahaan, kemudian dipilih 10 perusahaan yang digunakan menjadi sampel yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Untuk pengambilan sampel yaitu dalam pengujian ini menggunakan metode purposive sampling. Variabel yang digunakan yaitu variabel bebas, menggunakan profitabilitas, likuiditas, leverage, dan juga ukuran perusahaan. Untuk variabel terikat yaitu kebijakan dividen. Untuk pengujian statistik dilakukan menggunakan uji asumsi klasik, analisis linear berganda, uji F, koefisien determinasi, dan juga uji T. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan yaitu uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas. Data diketahui normal dengan nilai signifikansi seluruh variabel lebih besar dari 0,05. Untuk uji multikolinearitas, tidak terjadinya gejala multikolinearitas. Seluruh variabel menunjukkan angka toleransi lebih besar dari 0,1 atau nilai FIF lebih kecil dari 10. Untuk yang ketiga uji heteroskedastisitas, data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Seluruh variabel memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Untuk yang keempat, uji autokorelasi. Data tidak menunjukkan gejala autokorelasi diketahui dari nilai Durbin-Wasserl di antara nilai DU dan 4 min DU. Untuk uji T, dapat ditarik kesimpulan dari tabel, yaitu yang pertama, profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Yang kedua, likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Yang ketiga, leverage berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. Untuk yang keempat, ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. Selanjutnya, untuk uji F, tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa profitabilitas, likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan secara simultan memberikan pengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Untuk uji koefisien determinasi, variasi kebijakan dividen yang dapat diperjelas oleh faktor profitabilitas, likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan adalah sebesar 31,2%. Untuk selebihnya dijelaskan oleh faktor di luar model.